Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Serjon David Eskom MSc, dan pembimbing dua saya Dr. Insinyur Sumijan MSc, dan seterusnya dosen penguji saya pada hari ini, pada sidang tesis saya pada hari ini, yaitu yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan dalam Penentuan Prioritas Pembangunan menggunakan metode trust based dengan topsis studi kasus di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tesis yang saya tulis ini sudah terbit di jurnal INFEB Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dengan nomor doi.org 1037034. Adapun yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini, dalam penulisan tesis ini, yaitu Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Terbentuknya Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 nomor 54 dan tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan seterusnya yang melatar belakangi dalam penulisan tesis ini, yaitu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Merangin. Maka saya sebagai peneliti berminat untuk memberikan solusi dengan menggunakan sistem penunjang keputusan prioritas pembangunan, yang mana nantinya sistem ini bisa membantu pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan untuk mengambil dan menentukan prioritas pembangunan yang ada di kecamatan maupun yang ada di Kabupaten Merangin itu sendiri. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian saya ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang aplikasi sistem penunjang keputusan yang dapat menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin dengan menggunakan metode trust based dengan topsis. Dan yang kedua, yaitu bagaimana cara menerapkan aplikasi sistem penunjang keputusan ini untuk dapat menentukan prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Merangin dengan menggunakan metode trust based dan dengan topsis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian saya ini, yang itu yang pertama, data yang saya gunakan yaitu data dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bangko, Pemenang, dan Kecamatan Tabir, di mana saya mengambil 3 kecamatan ini yaitu dengan alasan jumlah penduduk dan luasan wilayah. Sedangkan yang kedua yaitu saya membangun sistem menggunakan metode trust based dengan topsis untuk menentukan prioritas pembangunan di 3 kecamatan di Kabupaten Merangin ini. Dan yang ketiga, di penelitian saya ini saya menggunakan pengujian black box. Dan yang keempat, data yang saya masukkan untuk dianalisa yaitu data musrembang kecamatan dari 3 kecamatan yang tadi, yaitu Kecamatan Bangko, Pemenang, dan Kecamatan Tabir dengan 3 tahun musrembang kecamatan 3 tahun terakhir. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk membantu memberikan keputusan dalam prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin dan mempermudah pemerintah dalam memutuskan prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin. Sedangkan untuk landasan teori di penelitian saya ini, itu yang pertama, menurut
Gordon B. Davis, dalam E. Prasetyo dan T. B. Hasanah, sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sedangkan menurut Kusrini dalam Aprudi Sapri 2016, sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, yang bertanggung jawab memproses masukan atau input sehingga menghasilkan keluaran atau output. Adapun kerangka penelitian dalam penulisan tesis saya ini yaitu yang pertama, yaitu saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah diidentifikasi, maka saya masuk ke dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini ada 3 cara yang saya lakukan, yaitu yang pertama wawancara, dan yang kedua observasi ke lapangan langsung, dan yang ketiga yaitu studi pustaka. Dan seterusnya masuk ke dalam analisa data dan masuk lagi ke perancangan sistem penunjang keputusan dan implementasi, dan yang terakhir yaitu pengujian. Dalam menggunakan TOPSIS ini terdapat beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama yaitu menentukan alternatif dan kriteria, dan yang kedua menentukan rating kecocokan alternatif terhadap kriteria, pembentukan bobot referensi dan matrik keputusan berdasarkan data rating kecocokan alternatif terhadap kriteria. Yang keempat, normalisasi matrik. Setiap elemen pada matrik D dinormalisasikan untuk mendapatkan matrik normalisasi R. Dan pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasikan. Seterusnya yaitu menghitung merupakan pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, menghitung kedekatan relatif dengan ideal positif dan kedekatan relatif dengan alternatif A+ dengan solusi ideal A-. Dan yang terakhir yaitu mengurutkan atau perankingan, maka dari itu alternatif terbaik salah satu beranjak terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Baiklah, kita masuk ke yang pertama yaitu penentuan alternatif kriteria. Di sini ada 7 kriteria. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah dan kelembagaan pemerintah secara berkelanjutan. Bobot di sini saya berdiskusi dengan kepala tempat saya melakukan penelitian, yaitu Bapeda. Dalam hal ini dia memberikan bobot dan itu 10%, dan yang kriteria kedua 10%. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat itu 25%, dikarenakan ini masuk ke dalam visi misi daerah, dan juga termasuk ke dalam Undang-Undang Desa Nomor 14 tahun 2014. Seterusnya kita akan masuk ke dalam penentuan rating kecocokan alternatif terhadap kriteria, yaitu yang ada 6 kecocokannya, yaitu 6, yaitu pembangunan drainase jalan poros, pengaspalan jalan Selangu Tanjung Gagak, pembangunan jembatan beton Sungai Tembesi, pembangunan pasar desa, bantuan pupuk bersubsidi, dan bantuan bibit sapi. Dimana di sini kriteria dikasih nilai yaitu oleh tim atau kepala Bapeda yang memberikan, dan orang-orang yang di lapangan termasuk saya juga memberikan karena termasuk ke dalam visi misi, makanya dapatlah nilai seperti ini. Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan nilai normalisasi R-nya seperti ini, dan seterusnya perhitungan juga akan masuk ke keputusan normalisasi Y. Nilainya juga akan terdapat setelah dihitung seperti ini. Maka matrik keputusan normalisasi Y-nya, Y+ akan terlihat seperti ini. Menentukan jarak alternatif D dan D-nya, nilainya setelah dihitung dan dilihat juga seperti ini terdapatnya.
Dan selanjutnya masuk ke dalam menentukan nilai frekuensi untuk setiap alternatif PI dengan rumus D min dibagi D plus dan plus D min. Maka nilai PI-nya akan didapat seperti ini. Yang pertama yaitu 0,56, 15, 30, 576 dan seterusnya. Maka dari perhitungan yang tadi akan didapat hasil perangkingan prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin, yaitu yang pertama, usulan yang pertama yaitu pengaspalan Jalan Selangor Tanjung Gagak dengan nilai 0,9315 dan seterusnya. Peringkatnya itu peringkat pertama, dan keputusan prioritas yang didahulukan yaitu pengaspalan Jalan Selangor Tanjung Gagak. Nah, di dalam membangun sistem yaitu saya mendesain seperti ini, di mana nanti ada administrator masuk ke dalam login. Ini adalah desain antarmuka sistem penunjang keputusan yang saya buat, yaitu yang pertama yaitu halaman login terlihat seperti ini, dan halaman utama. Di dalam halaman utama ini ada terdapat user, kriteria, alternatif, dan perangkingan. Seterusnya di dalam halaman user ini kita dapat menambahkan yaitu list user dan tambah user, di mana kita akan menambahkan berapa orang di sini, dan juga bisa mengedit user di dalam menu user ini. Dan seterusnya di halaman kriteria kita juga dapat menambahkan kriteria dan juga dapat mengedit kriteria. Dan seterusnya di dalam halaman alternatif juga terdapat list alternatif, terdapat juga tambah alternatif dan juga edit alternatif. Maka masuk ke menu yang terakhir yaitu ranking, di mana di sini akan masuk ke dalam perangkingan, yaitu step pertama hasil keputusan X-nya, dan step kedua bobot, dan yang ketiga matrik termobilisasi R-nya akan terlihat di perangkingan ini, dan yang step keempat matrik Y-nya, dan yang kelima solusi ideal positif atau A+, dan yang kelima juga solusi ideal negatif A-. Step yang ke-6.1 jarak ideal positif atau D+, dan juga jarak ideal negatif D-. Maka halaman yang perangkingan yang terakhir yaitu step 7 yaitu perangkingan. Di sini akan terlihat prioritas mana yang terlebih dahulu bisa dikerjakan dan juga bisa menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Merangin. Adapun kesimpulan dari seluruh tesis yang saya buat ini yaitu perancangan sistem penunjang keputusan menggunakan TOPSIS mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem yang lama dan memberikan hasil yang lebih akurat dalam penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Merangin. Dan yang kedua, penerapan metode TOPSIS untuk sistem pendukung keputusan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam hal pengambilan keputusan dengan cara mengurutkan alternatif prioritas pembangunan pada Kabupaten Merangin. Dan yang ketiga, hasil pengujian black box disimpulkan bahwa sistem penunjang keputusan ini bebas dari kesalahan dan sesuai dengan hasil pengujian terhadap sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.